Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Eka Putri, mahasiswi Sastra Indonesia angkatan 2021 yang berasal dari Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai public speaking. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah pada tahu apa sih itu public speaking? Oke, di sini saya izin menjelaskan ya. Public speaking merupakan salah satu seni berbicara di depan umum dan melibatkan banyak partisipan. Namun, perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua orang mampu berpublic speaking di depan halayak umum karena membutuhkan teknik-teknik tertentu agar tidak merasa gugup. Nah, ternyata banyak loh teman-teman yang tidak bisa ataupun tidak mampu berpublic speaking di depan umum. Karena apa? Karena mereka merasa gugup dan tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata yang sudah terlintas di kepala namun tidak tersampaikan dari mulut. Jadi, apakah teman-teman salah satunya yang tidak mampu berpublic speaking di depan umum? Nah, untuk itu sebenarnya ada beberapa trik dan cara agar kita mampu untuk berpublic speaking di depan umum. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit tips mengenai bagaimana sih public speaking agar tidak gugup. Nah, di sini saya akan memberikan 7 tips untuk public speaking agar teman-teman tidak merasa gugup. Yang pertama yaitu kenali audiens dan kuasai materi. Jadi teman-teman, sebelum melakukan public speaking, silakan teman-teman untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Hal ini akan mempermudah teman-teman untuk berpresentasi dan melakukan public speaking di depan umum. Nah, dengan menguasai materi tadi, teman-teman tidak akan merasa gugup. Sehingga hal itu akan memperlancar teman-teman dalam melakukan presentasi dan melakukan public speaking di depan audiens. Lalu yang kedua, silahkan teman-teman latihan terus-menerus. Nah, latihan di sini akan memperlancar teman-teman nantinya untuk mempresentasikan materi di depan halayak ramai. Jadi, sebelum melakukan presentasi yang secara real, teman-teman silahkan melakukan ataupun latihan terlebih dahulu agar nanti ketika teman-teman melakukan presentasi itu tidak berbelit dan tidak merasa gugup. Jadi di sini teman-teman sangat disarankan untuk latihan terus-menerus sebelum melakukan presentasi. Lalu yang ketiga, teman-teman, saat teman-teman latihan, silahkan teman-teman merekam diri teman-teman sendiri agar teman-teman tahu kesalahan teman-teman itu di mana. Jadi, dari kesalahan itu teman-teman bisa memperbaiki sebelum teman-teman melakukan public speaking ataupun presentasi di depan umum. Jadi, di sini teman-teman disarankan untuk merekam diri teman-teman saat teman-teman latihan. Selanjutnya, yang keempat yaitu silahkan teman-teman mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin. Jadi, ketika kita sudah menguasai materi untuk presentasi, maka audiens pun akan tertuju pada kita. Sedangkan ketika kita tidak mempersiapkan presentasi dengan baik, maka kita akan merasa gugup ke depannya dan para audiens pun tidak akan memperhatikan kita dengan seksama. Maka dari itu, sangat dianjurkan untuk mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi. Lalu yang kelima yaitu pastikan teman-teman menguasai materi yang disampaikan ya, karena nanti audiens akan bertanya mengenai materi yang teman-teman sampaikan. Ketika kita tidak menguasai materi yang kita sampaikan sendiri, maka kita akan kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari para audiens, sehingga audiens tersebut juga merasa presentasi yang kita lakukan atau yang kita sampaikan itu tidak maksimal dengan baik. Jadi, teman-teman, jangan lupa untuk terus melatih ataupun mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin dan menguasai materi yang disampaikan di depan umum.
Yang keenam yaitu percaya diri. Jadi teman-teman, percaya diri itu merupakan kunci utama dalam melakukan public speaking. Jadi sebelum teman-teman melakukan presentasi, sebelum melakukan public speaking di depan umum, teman-teman wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, bagaimana sih cara membangun kepercayaan diri yang tinggi? Yaitu dengan menerapkan poin-poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik itu mengenali audiens, menyiapkan presentasi dengan baik, latihan terus-menerus, merekam diri saat latihan, menguasai materi, lalu materi yang disampaikan itu apa. Jadi kita harus menguasai hal-hal itu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Ketika kita banyak ilmu, ketika kita banyak pengetahuan yang kita ketahui, maka untuk melakukan public speaking itu akan terasa mudah dan teman-teman dapat meningkatkan kepercayaan diri teman-teman sehingga ketika melakukan public speaking nanti teman-teman tidak merasakan gugup ataupun merasakan keringat dingin ataupun bahasanya berbelit-belit. Jadi dalam melakukan public speaking itu sangat diperlukan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi itu merupakan kunci utama dalam melakukan public speaking, yaitu dengan percaya diri. Dan yang terakhir yaitu perhatikan body language kamu. Nah, jadi teman-teman, body language itu merupakan bahasa tubuh. Jadi ketika teman-teman melakukan presentasi, audiens pun juga akan memperhatikan bahasa tubuh teman-teman. Jika teman-teman melakukan presentasi dengan gugup, maka audiens pun akan melihat bahwasannya terlihat kita itu gugup saat melakukan presentasi dari body language kita atau dari bahasa tubuh kita. Lalu juga kita harus menyesuaikan antara materi yang kita sampaikan ataupun topik presentasi yang kita kuasai dengan body language kita, dengan bahasa tubuh kita. Sehingga materi yang disampaikan dengan bahasa tubuh yang dikeluarkan itu selaras dan sejalan. Sehingga hal ini juga perlu diperhatikan dalam kita melakukan public speaking. Jadi selain 6 unsur yang sudah saya jelaskan tadi, unsur yang ketujuh ini juga merupakan hal penting dalam melakukan public speaking. Karena banyak juga yang bisa melakukan public speaking namun tidak bisa menggunakan bahasa tubuhnya dengan baik. Sehingga hal itu menjadi nilai minus ataupun nilai kurang yang terdapat dalam seseorang melakukan presentasi tersebut. Jadi itu ya teman-teman 7 tips dan trik untuk melakukan presentasi agar teman-teman tidak merasa gugup. Baiklah teman-teman, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, apa sih sebenarnya manfaat dari public speaking? Ada atau tidak ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat public speaking terutama bagi mahasiswa seperti saya. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman bahwasanya untuk melakukan public speaking ini kita perlu memiliki kepercayaan diri yang tinggi sehingga saat melakukan presentasi nanti itu teman-teman tidak merasakan gugup serta dapat menguasai materi dengan baik. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting ya teman-teman, sangat perlu dimiliki apalagi untuk mahasiswa. Karena setiap mahasiswa itu pasti akan melakukan presentasi di depan baik itu dosen ataupun teman-teman sekelasnya ataupun teman-teman dari universitas lain. Jadi, kita perlu meningkatkan kepercayaan diri sehingga ketika kita berbicara di depan umum, itu kita dapat dihargai orang, orang akan memperhatikan kita dan kita juga tidak merasakan gugup. Lalu yang kedua yaitu dapat meningkatkan value diri. Nah, jadi teman-teman, setiap orang itu mempunyai value-nya masing-masing. Nah, ketika kita mampu berpublic speaking, ketika mampu berbicara di depan umum, orang akan menilai kita dengan value yang lebih baik dari yang lain. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu untuk berpublic speaking di depan umum. Jadi, kita mempunyai nilai plus dari teman-teman yang lain ketika kita mampu untuk berpublic speaking di depan umum. Jadi value diri teman-teman itu dapat dinilai dari teman-teman berbicara, baik itu berbicara sama teman, di depan umum, bersama guru, dosen, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman
kita sebagai mahasiswa itu sangat perlu memiliki value diri yang baik. Nah, salah satunya yaitu dari public speaking ini. Yang ketiga yaitu dapat menjadikan diri lebih stand out. Jadi teman-teman, ketika kita mampu untuk berpublic speaking, maka kita akan menjadi lebih stand out dibanding teman-teman yang lainnya. Jadi orang-orang akan menilai kita bahwasanya ternyata kita itu mampu loh berpublic speaking di depan umum tanpa merasa gugup, tanpa berbelit-belit. Nah, jadi itu menjadikan diri kita lebih dipandang dari teman-teman yang lainnya. Dan yang keempat, yaitu menjadi komunikator yang baik. Nah, teman-teman, ketika kita mampu untuk berpublic speaking, maka kita akan menguasai banyak kosakata-kosakata. Hal itu dapat menjadikan kita menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya untuk menjadi komunikator yang baik, yaitu kita perlu melakukan ataupun sering membaca ataupun sering mempraktikkan public speaking. Karena ketika kita mampu melakukan public speaking, maka kita akan menguasai kosakata-kosakata yang orang belum dapatkan. Namun kita duluan mendapatkannya sehingga hal itu menjadikan kita seorang komunikator yang baik karena telah lebih dulu melakukan ataupun mempraktikkan komunikasi ataupun public speaking. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, membangun koneksi yang lebih luas. Jadi teman-teman, ketika kita bisa melakukan komunikasi yang baik, maka kita juga akan dapat memperluas koneksi kita dari luar. Jadi kita dapat teman-teman baru dari luar, kita dapat belajar dari luar. Nah, hal itu menjadikan komunikasi kita lebih luas. Seperti saya seorang mahasiswa, ketika saya mampu untuk melakukan public speaking, maka saya juga akan mampu mengontrol diri saya untuk berpublic speaking di luar kampus saya, sehingga saya memiliki koneksi yang lebih luas. Jadi teman-teman, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari ketika kita mampu berpublic speaking. Nah, saya hanya menyebutkan 5, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, ketika teman-teman ingin memulai public speaking, maka teman-teman bisa menerapkan metode yang saya jelaskan tadi dan jangan lupa rasakan manfaatnya lalu berbagi kepada teman-teman yang belum bisa ataupun belum mampu untuk berpublic speaking di depan umum. Nah, jadi teman-teman, sebagai seorang mahasiswa, saya sangat menyarankan untuk mampu berpublic speaking. Nah, karena apa? Seorang mahasiswa itu harus menjadi komunikator yang baik. Tidak hanya dengan dosen, tidak hanya dengan teman-teman, namun juga dengan masyarakat luas. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, kita perlu menerapkan hal-hal tersebut sehingga ketika kita setelah lulus nanti ataupun ketika kita saat interview itu kita mampu menguasai public speaking ataupun mampu menguasai panggung dengan baik. Gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Yuliani Eka Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!